Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam video ini. Yang pertama adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua adalah peradaban Islam Daulah Ayyubiyah itu sendiri. Pembahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penanaman Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya. Al-Ayyubi diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah itu tidak terlepas dari runtuhnya daulah sebelumnya, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintah Daulah Abbasiyah tidak mandiri dan dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah, selain faktor internal yang telah disebutkan tadi, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan kehancuran Daulah Abbasiyah, yaitu penyerangan tentara Mongol yang memporak-porandakan pemerintahan Daulah Abbasiyah yang telah berdiri berabad-abad lamanya. Adapun step atau langkah kedua berdirinya dinasti Ayyubiyah itu ditandai dengan berdirinya Daulah Fatimiyah dulu sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aglibiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahan kota Kaizawan, Tunisia pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iksidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qira atau Kairo. Sejak saat itu dinasti Fatimiyah memindahkan ibu kota ke Kairo, Mesir. Sekarang kita lanjut ke proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, yaitu terbentuk pada tanggal 1 Muharram 1171 Masehi. Nah, setelah dinasti Fatimiyah itu terbentuk selama kurang lebih 265 tahun, akhirnya dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran hingga kehancuran. Nah, kekuasaan Bani Fatimiyah runtuh sehingga lahir dinasti baru. Setelah berkuasa kurang lebih 262 tahun di Mesir, kekuatan dinasti ini melemah. Dinasti Bani Fatimiyah mengalami kemunduran karena adanya permasalahan di dalam kerajaan yang timbul karena perebutan jabatan wazir di antara para suku di dalam kerajaan. Nah, setelah itu, pasca dinasti Fatimiyah runtuh, kendali pemerintah di Mesir dipegang oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi memerintah di Mesir setelah diangkat Perdana Menteri oleh Khalifah Bani Fatimiyah terakhir, Al-Adid pada tahun 1174 Masehi. Dalam perkembangannya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah. Nah, setelah tadi kita sama-sama membahas bagaimana dinasti Ayyubiyah itu
terbentuk, maka yang selanjutnya adalah peradaban Islam pada Daulah Ayyubiyah. Apa saja? Dinasti Ayyubiyah memiliki peran penting dalam peradaban Islam selama ia berdiri. Selain menyebarkan ajaran Islam Sunni di Timur Tengah dan Asia Tengah, kemajuan dinasti Ayyubiyah juga terjadi di bidang-bidang lain, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, ekonomi, dan arsitektur. Nah, namun dalam pembahasan kali ini ada indikator-indikator atau yang paling menonjol selama dinasti Ayyubiyah ini berada, itu ada empat. Dan empat bidang hal ini yang menjadi indikator bahwa dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang sangat maju pada masanya, yaitu adalah kemajuan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, militer, sistem pertahanan pada masa pemerintahan, dan bidang pertanian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kemajuan dalam bidang pendidikan. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Kemajuan tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan madrasah, lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun bukan hanya bertujuan untuk pendidikan formal semata, melainkan juga untuk menyebarkan Islam Sunni. Pembangunan madrasah terjadi di setiap kota seperti di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Bahkan, meskipun Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan bermazhab Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab-mazhab fikih lain seperti Hanafi, Hambali, dan Maliki. Meskipun pembangunan lembaga pendidikan bermazhab Syafi'i lebih mendominasi, tapi hal tersebut menunjukkan bahwa Salahuddin tidak menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari mazhab lain. Selanjutnya itu kesejahteraan guru dan siswa pada masa itu pun sangat terjamin. Para guru selain dibayar, mereka juga diberi tempat tinggal dan hidup bersama siswa. Siswa di sana juga diwajibkan untuk tinggal di asrama yang telah disediakan. Kebijakan ini bertujuan agar siswa mendapatkan kesempatan belajar yang cukup leluasa. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, melainkan juga keterampilan lain seperti bersama guru. Nah, yang selanjutnya adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Pada masa Salahuddin memimpin, ia beberapa kali menghadapi peperangan dari tentara Salib. Peperangan tersebut justru semakin menguatkan hubungan dagangnya dengan Eropa. Produksi barang dagang semakin meningkat, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Barang-barang yang diproduksi di bidang pertanian misalkan wijen, harup, aprikot, dan millet. Pendistribusian bahan-bahan tersebut justru makin meluas setelah terjadinya perang salib. Hal tersebut karena mengundang para peziarah Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Sedangkan saat itu Yerusalem berada di tangan Islam. Selain tanaman-tanaman, terdapat juga kerajinan yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kaca, tembikar, emas juga meningkat. Nah, dekorasi dan seni yang epik juga mengandung perhatian para peziarah. Selain alasan kemenangan Islam atas Yerusalem, hal yang menyebabkan ekonomi meningkat pada masa Salahuddin adalah jalur dagang yang berada di Laut Merah saat itu hanya bisa ditempuh oleh dinasti Ayyubiyah, sedangkan jalur tersebut melewati pelabuhan Mesir dan Yaman. Nah, selanjutnya adalah militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'ah Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya. Nah, adapun yang terakhir itu adalah bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir
dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas untuk kelas 8A dan 8B adalah meringkas atau meresum video yang ini. Lalu menjawab pertanyaan yang telah tertera di layar kalian. Nah, untuk jawabannya nanti dan resumnya itu dibuat dalam satu kertas saja, nggak usah banyak-banyak. Difoto lalu diupload ke link Google Form yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.